Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas Pancasila dan Kewarganegaraan tentang hak asasi perempuan terhadap keterwakilan dan kedudukannya dalam politik. Sebelum masuk ke materi presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama, Daven Raifantama dengan saya sendiri. Yang kedua, Anissa Rahya Nabilah. Yang ketiga, Ria Munika. Dan yang keempat, ada Hanantias Nurul Arifah. Materi pertama yaitu pendahuluan. Hak asasi manusia adalah hak yang terikat dalam diri manusia bahkan sejak masih berada di kandungan. Hak asasi manusia ini berlaku secara universal, artinya hak ini diakui oleh negara-negara di seluruh dunia. Adapun contoh HAM adalah hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pendidikan, dan hak untuk hidup bersama-sama seperti orang lain. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, dan hak untuk mendapatkan pekerjaan. Sampai saat ini, hak asasi bagi perempuan tampaknya masih menjadi pertanyaan dan perdebatan. Kaum perempuan adalah salah satu kekuatan masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengisi kemerdekaan bangsa untuk mewujudkan sistem kehidupan dalam internal suatu negara maupun secara global yang memberikan penekanan pada aspek demokratisasi, perlindungan hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan supremasi sipil. Pemahaman mengenai gender bukan hanya sekedar sebuah upaya perempuan atau laki-laki secara terpisah, tetapi bagaimana menempatkan keduanya dalam konteks sistem sosial, di mana keduanya menjadi bagian integral di dalamnya. Perbedaan yang berakar dari sosial ekonomi, perbedaan etnis, perbedaan ras dan warna kulit, maupun perbedaan agama yang melahirkan masalah ketidakadilan sosial di masyarakat, telah dapat diatasi seiring dengan lahirnya Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, atau bisa disebut DUHAM. Hal ini diakui oleh bangsa-bangsa di dunia, lain halnya dengan perbedaan jenis kelamin atau gender, yang masih dianggap belum selesai, bukan hanya di negara terbelakang dan negara berkembang, tetapi juga masih menjadi bagian perjuangan perempuan di negara maju. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah pada kali ini kami mengangkat yaitu bagaimanakah hak asasi perempuan terhadap keterwakilan dan kedudukannya dalam politik. Yang mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimanakah hak asasi perempuan terhadap keterwakilan dan kedudukannya dalam politik. Selanjutnya pembahasan. Yang pertama, kesetaraan gender dalam hak asasi manusia. Kesetaraan gender adalah konsep yang mengacu pada instrumen internasional yang mendasar yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Sementara itu, persamaan kedudukan dan peran perempuan dengan laki-laki diatur dalam pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dari pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang sama dan setara untuk duduk di dalam pemerintahan tanpa memandang jenis kelamin. Dalam hal ini, kesetaraan gender dapat diartikan sebagai perempuan dan laki-laki memiliki status, kondisi, serta potensi yang sama untuk merealisasikan hak sebagai manusia dan berkontribusi pada negara melalui pemerintahan. Lanjut yang kedua, perempuan dalam politik Indonesia. Selama ini masyarakat cenderung menganggap dunia politik adalah ranah bagi laki-laki, sedangkan perempuan akan dianggap rendah dan tidak mampu untuk berkompetensi di dalam politik. Untuk itu, dalam menanggulangi berbagai tindakan diskriminasi terhadap perempuan, masyarakat internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB bertekad untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di seluruh negara. Bentuk dari adanya tekad ini adalah adanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM yang menyatakan bahwa hak dasar manusia antara laki-laki dan perempuan adalah sama. Walaupun sudah ada yang membuktikan bahwa perempuan mampu berperan dalam politik, masyarakat masih menganggap bahwa keterwakilan perempuan di Indonesia ini masih belum tercapai. Salah satu pembuktian argumen tentang partisipasi perempuan dalam politik yaitu pada periode 2001 sampai 2004, Presiden Indonesia dijabat oleh tokoh perempuan yaitu Profesor Dr. Haza Diah Permata Megawati Soekarno Putri.
Pada penelitian kali ini kami mengangkat dua metode, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif ini berupa studi literatur, yaitu dengan menarik sumber buku yang berjudul Hak Asasi Politik Perempuan, jurnal, artikel, dan sebagainya. Selanjutnya untuk metode kuantitatif, berupa pengambilan data dengan pengisian kuesioner berbasis Google Form dari beberapa latar belakang yang berbeda, seperti PNS, pelajar, mahasiswa, karyawan, wirausaha, dan wira swasta yang khususnya perempuan. Kemudian yang selanjutnya ada solusi. Seiring berjalannya waktu, masih banyak permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi tidak terwujudnya kesetaraan gender dan kurangnya partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia. Maka dari itu, solusi merupakan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini. Perlu adanya tindakan keadilan yang lebih diperhatikan dalam politik di Indonesia, misalnya menetapkan jumlah minimal laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Lalu kemudian ada membentuk organisasi khusus perempuan untuk mendukung hak perempuan, jadi menghakimi diskriminasi bagi perempuan. Kemudian hasil dan analisa. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apakah kesetaraan gender di Indonesia masih kurang? Kemudian yang kedua adalah terkait bidang politik, apakah kedudukan perempuan masih belum terwakili? Dan yang ketiga, apa yang Anda rasakan terkait pertanyaan di atas? Pada pertanyaan nomor 1, menurut Anda, apakah kesetaraan gender di Indonesia masih kurang? Jadi 100% responden semuanya menjawab ya, bahwa mereka setuju apabila kesetaraan gender di Indonesia masih kurang. Mereka setuju karena mereka berpendapat bahwa masih kurangnya didengar suara perempuan dan masih ada diskriminasi terhadap keberadaan kaum wanita dalam bidang politik dan masih adanya patriarki di lingkungan sosial masyarakat Indonesia serta dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian dalam pertanyaan nomor 2, terkait bidang politik, apakah kedudukan perempuan masih belum terwakili? 84,6% responden mengatakan ya, dan 15,4% responden mengatakan tidak. Jadi 100% responden terdapat 84,6 responden menyetujui bahwa kedudukan perempuan masih belum terwakili, karena kedudukan perempuan pada sekarang ini hanya sebagian kecil saja yang terwakili atau menjadi minoritas. Sedangkan 15,4% sisanya tidak menyetujui argumen tersebut, karena mereka berpendapat bahwa hal ini sudah hampir terwakili, yaitu dengan adanya kaum perempuan di Indonesia yang menjadi presiden, seperti Ibu Megawati Soekarnoputri yang menjabat presiden pada tahun 2001 hingga 2004. Dan masih banyak lembaga-lembaga legislatif yang ditangani atau dipegang oleh kaum perempuan, meskipun masih menjadi minoritas. Pertanyaan nomor 3, apa yang Anda rasakan terkait pertanyaan di atas? Sebagian besar masyarakat masih merasakan bahwa kesetaraan gender di Indonesia masih kurang. Mereka juga mengakui bahwa keterwakilan dan kedudukan perempuan dalam politik masih belum tercapai seutuhnya. Hal ini dapat diketahui dari beberapa anggapan bahwa selama ini suara perempuan jarang didengarkan oleh pemerintah. Masih ada diskriminasi terhadap keberadaan perempuan dalam bidang politik, dan masih adanya patriarki di lingkungan sosial masyarakat Indonesia. Baiklah, untuk kesimpulannya, dari analisa yang telah dilakukan dan dari argumen-argumen masyarakat, terutama perempuan, dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender di Indonesia ini masih kurang diterapkan. Sebagian masyarakat masih menganggap partisipasi perempuan dalam ranah politik ini masih belum sepenuhnya tercapai, walaupun sudah ada beberapa yang mewakili. Menurut buku yang berjudul Hak Asasi Politik Perempuan, jurnal-jurnal penelitian dan artikel juga menyatakan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia masih sangat rendah. Dari permasalahan tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya solusi dalam meningkatkan peran perempuan, seperti menetapkan jumlah minimal laki-laki dan perempuan untuk berperan dalam pemerintahan dan membentuk organisasi perempuan untuk mendukung dan melindungi hak perempuan. Sehingga hak perempuan dalam politik dapat terwakilkan sama halnya dengan laki-laki, mengingat bahwa HAM diperhitungkan dan diakui di seluruh dunia termasuk Indonesia. Sekian dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.